Malam itu, angin dari Sungai Progo berembus lebih dingin dari biasanya. Jembatan lama yang menghubungkan dua kabupaten di Jawa Tengah itu berdiri sunyi di bawah langit tanpa bulan. Lampu-lampu jalan yang berjajar di sepanjang jembatan memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Sebagian berkedip pelan, seperti hampir menyerah pada usia. Sudah lama, warga sekitar mengenal cerita tentang perempuan berkebaya merah yang sering berdiri di tengah jembatan ketika malam terlalu sunyi. Tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya mereka yang melintas sendirian, terutama menjelang tengah malam. Dan hampir semua yang melihatnya tidak pernah melupakan malam itu. Arga tidak pernah percaya cerita seperti itu. Ia pria berusia 32 tahun, seorang pekerja proyek jalan yang baru saja dipindahkan ke daerah sekitar Magelang. Selama ini ia lebih percaya pada hal-hal yang bisa disentuh, dihitung, dan dibuktikan. Cerita hantu menurutnya hanya bumbu agar malam terasa lebih menegangkan. Malam itu ia pulang terlambat. Pekerjaan pengecoran jalan molor karena hujan sore yang turun deras. Rekan-rekannya sudah lebih dulu pulang. Arga memilih menunggu sampai peralatan benar-benar aman sebelum meninggalkan lokasi. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.38 ketika ia akhirnya menghidupkan motor dan melaju ke arah kontrakannya. Satu-satunya jalur tercepat adalah melewati jembatan Progo. Ia tahu cerita itu. Semua orang tahu. Tapi baginya, jembatan hanyalah jembatan. Besi, beton, dan aspal. Tidak lebih. Angin bertiup kencang ketika ia mulai memasuki jembatan. Suara gemuruh sungai terdengar samar dari bawah, bercampur dengan deru mesin motornya. Lalu, ia melihat sesuatu. Di kejauhan, tepat di tengah jembatan, ada sosok berdiri membelakangi arah datangnya. Arga mengerutkan dahi. Orang lagi, gumamnya pelan. Tidak mungkin ada orang berdiri di tengah jembatan hampir tengah malam seperti ini. Ia membunyikan klakson sekali. Sosok itu tidak bergerak. Arga kembali membunyikan klakson. Kali ini lebih lama. Tetap tidak ada reaksi. Ia mulai merasa tidak nyaman. Motor mendekat perlahan. Jarak mereka kini tinggal sekitar 10 meter. Dan saat itulah, perempuan itu perlahan memutar tubuhnya. Gerakannya lambat. Tidak wajar. Seperti sendi-sendi tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang bukan miliknya. Wajahnya terlihat pucat. Terlalu pucat. Matanya kosong. Tetapi seolah menatap tepat ke arah Arga. Bibirnya tersenyum tipis. Motor Arga mendadak mati. Mesinnya yang tadi menderu tiba-tiba sunyi. Jantung Arga berdegup keras. Ia mencoba menyalakan kembali motornya. Tidak bisa. Kunci sudah diputar. Starter ditekan. Tapi tidak ada suara selain bunyi klik kecil yang lemah. Perempuan itu kini berjalan mendekat. Langkahnya tidak bersuara. Kebaya merahnya berkibar pelan tertiup angin malam. Semakin dekat. Arga bisa melihat wajahnya lebih jelas sekarang. Ada sesuatu yang aneh di matanya. Kosong. Gelap. Tanpa pantulan cahaya. Seperti lubang. Dan di bagian lehernya, terlihat garis hitam memanjang. Seperti bekas jeratan. Tiba-tiba angin berhenti. Sunyi. Perempuan itu kini berdiri hanya 2 meter di depan Arga. Ia memiringkan kepala. "Mas, antar saya pulang." Suaranya lirih. Hampir seperti bisikan yang terbawa angin. Arga menelan ludah. Ia ingin berteriak. Tapi tenggorokannya terasa kaku. "Rumah saya di ujung jembatan," lanjut perempuan itu.
Arga tahu ujung jembatan itu hanya jalan raya dan warung kosong. Tidak ada rumah. Perempuan itu melangkah lagi. Kini hanya 1 meter. Dan dalam sekejap, wajahnya berubah. Matanya melebar. Bagian putihnya menghilang. Senyumnya melebar tidak wajar. Hingga hampir menyentuh telinga. Kulitnya menghitam. Seperti terbakar. Arga refleks memejamkan mata. Tiba-tiba motor menyala sendiri. Suara mesin meraung keras. Arga membuka mata. Perempuan itu sudah tidak ada. Hanya angin dan lampu jalan yang berkedip. Tanpa berpikir panjang, ia menarik gas dan melaju secepat mungkin meninggalkan jembatan. Sepanjang perjalanan, ia tidak berani menoleh ke belakang. Namun di kaca spion, sesaat ia melihat kebaya merah berkibar mengikuti dari kejauhan. Keesokan harinya, Arga jatuh sakit. Demam tinggi. Ia mengigau sepanjang malam. Dalam tidurnya, ia terus mengulang satu kalimat. "Antar saya pulang." Teman kontrakannya, Dimas, yang mendengar cerita itu mulai khawatir. Ia tahu legenda tentang perempuan berkebaya merah itu. Konon, puluhan tahun lalu, seorang perempuan muda bunuh diri dengan melompat dari jembatan karena ditinggalkan kekasihnya. Ia mengenakan kebaya merah saat itu. Kebaya yang seharusnya dipakai untuk acara lamaran. Sejak saat itu, beberapa pengendara mengaku melihat sosoknya. Beberapa mengalami kecelakaan. Beberapa selamat, tapi berubah. Arga termasuk yang selamat. Namun sejak malam itu, ia tidak pernah sama lagi. Setiap melewati jembatan, ia merasa ada yang mengikutinya. Setiap malam pukul 23.38, ponselnya sering berdering sendiri. Tidak ada nomor. Hanya suara angin dan bisikan lirih. "Mas, antar saya pulang." Suatu malam, ia memberanikan diri kembali ke jembatan. Kali ini siang hari. Ia berdiri di tengah jembatan, menatap ke bawah. Air Sungai Progo mengalir deras. Tiba-tiba ia merasa angin bertiup di telinganya. Lembut. "Terima kasih. Sudah datang." Arga menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas pagar jembatan, tepat di sampingnya, tergeletak sehelai kain merah kecil. Seperti sobekan kebaya. Sejak hari itu, Arga memilih pindah dari daerah tersebut. Namun cerita tentang perempuan berkebaya merah di jembatan Progo tetap hidup. Beberapa mengatakan ia hanya ingin ditemani. Beberapa mengatakan ia mencari pengganti. Beberapa percaya bahwa ia bukan sekadar arwah penasaran, melainkan sesuatu yang lahir dari patah hati dan keputusasaan yang terlalu dalam. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Legenda perempuan berkebaya merah di jembatan Progo bukan hanya tentang penampakan atau teror malam. Ia adalah kisah tentang kesedihan yang tidak selesai, tentang janji yang dikhianati, dan tentang jiwa yang pergi dengan hati hancur. Arga selamat secara fisik, tetapi pertemuannya meninggalkan jejak yang tidak kasat mata, ketakutan, trauma, dan kesadaran bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Tidak semua yang berdiri di tengah jalan meminta pertolongan. Beberapa hanya ingin ditemani dalam kesepiannya, dan beberapa mungkin ingin membawa seseorang ikut tinggal bersamanya. Kesedihan yang dipendam dan keputusasaan yang tidak tertangani bisa meninggalkan jejak panjang, bahkan setelah seseorang tiada. Jangan pernah meremehkan rasa sakit seseorang. Jangan pernah bermain dengan janji yang menyangkut hati. Dan jika suatu malam kau melintas sendirian di atas jembatan sunyi, pastikan yang kau lihat benar-benar manusia.